ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, khatib selalu berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya para jamaah semua, agar senantiasa menambah, menjaga serta merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabi nawahih, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin, orang yang nantinya akan mendapatkan ridhonya Allah, orang yang nantinya di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah, adalah mereka orang-orang yang ketika dihidupkan di dunia, mereka mau menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan beliau Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di situ ada perkataan jumhurul ulama yang mengatakan bahwa izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Orang itu kalau kepingin mulia di dunia, maka butuh yang namanya mal, harta benda. Dan kalau orang itu kepingin mulia di akhirat, maka yang dibutuhkan adalah solihul a'mal, amal yang baik, amal yang solih, amal yang nantinya akan bisa kita berikan dan juga persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup di dunia hanya mencari mal, kalau kita hidup di dunia hanya mencari harta benda, hadirin, hakikatnya harta benda yang asli milik kita adalah yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita anfiqu fi sabilillah, yang bisa kita infakkan di jalan Allah, yang bisa kita nikmati, bukan tabungan kita, bukan aset kita.
Karena semua itu pada hakikatnya ketika kita meninggal tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanyalah ATM yang mana pinnya itu dibawa oleh malaikat raqib yang selalu mencatat amal baik kita dan disimpan di bank yang namanya malaikat hafadzah yang bagian menjaga amal-amal baik kita. Hadirin, kalau kita hanya mencari kemuliaan di dunia sesaat, kita menjadi orang yang mulia di dunia tanpa kita memikirkan bagaimana menjadi mulia di akhirat. Kita menjadi orang kaya tapi bakhil. Kita menjadi orang kaya tapi tidak dermawan. Kita menjadi orang yang sehat tapi tidak beribadah. Kita menjadi orang yang baik hatinya tapi tidak taat kepada Allah. Itu adalah suatu kerugian yang sangat besar, hadirin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih selama-lamanya. Meskipun memang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat ladang kita menabung, ladang kita untuk menanam yang nantinya akan kita panen di akhirat. Tapi ayo memang betul-betul kita jadikan dunia ini tabungan kita. Mau apapun, seluar biasa apapun seseorang, mau pangkatnya setinggi apapun, hartanya sebanyak apapun, ending daripada dunia adalah kematian. Ending daripada dunia adalah dijemput oleh malaikat Israel. Maka ketika kita membelani dunia mati-matian, sampai kita melupakan zat yang menciptakan kita, sampai kita membelani mati-matian dunia, sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan dunia, zat yang memberikan segalanya kepada kita, maka itu adalah suatu kedurhakaan yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan ketika kita fokus, kita menjadikan dunia itu memang mazra'atul akhirah, tempat kita menanam dan panen nanti akan kita panen di akhirat. Kita di dunia ini menjadi orang-orang yang nantinya menyenangkan untuk Allah, menyenangkan untuk Rasulullah, yang mana Rasulullah berdarah-darah sampai diludahi oleh orang-orang kafir, sampai sama orang-orang Taif dilempari batu. Hadirin, untuk siapa? Untuk kita, ummati. Untuk apa Allah menciptakan dunia seisinya ini? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya. Untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita persembahkan, apa yang sudah kita berikan kepada Allah, apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah. Uang kita diberikan rukun Islam berupa haji saja. Ketika kita punya uang 50 juta, 100 juta, yang mana kita sudah tidak memiliki hutang saja, kita lebih memilih beli mobil daripada daftar haji, daripada pergi untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita persembahkan untuk Rasulullah? Sholawat saja lisan kita yang setiap hari, setiap saat diberikan Allah kenikmatan bisa merasakan makanan, bisa merasakan enaknya kita makan padang, enaknya kita makan sate, rawon, soto dan lain sebagainya. Lisan kita tapi berat untuk kita pergunakan istighfar. Lisan kita berat untuk kita pergunakan membaca sholawat, yang mana itu nantinya akan kembali ke diri kita, hadirin, yang mana nanti itu akan menjadi aset kita di akhirat.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahadits huruf mim beliau mengatakan bahwasannya dunia itu bagaikan ar-raqib yang tahta syajarah. Seperti halnya kita naik sepeda motor terus kehujanan, lantas kita berteduh di depan rumah yang sangat gedong, yang sangat baik, tapi ingat itu bukan milik kita. Maka ketika dunia kita masukkan ke dalam hati kita, kita merasakan itu semua menjadi milik kita, kita akan merasa menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang sangat-sangat kikir, orang yang tidak suka untuk bersedekah, orang yang tidak suka menginfakkan sebagian daripada harta yang dititipkan Allah kepadanya di jalan Allah. Ayo kita rubah pola hidup kita, prioritaskan Allah, maka dunia akan diberikan kepada kita. Kurangilah maksiat dan juga dosa, maka kita akan dijamin hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita lihat anak kecil, mereka tidak bekerja, mereka tidak pernah bekerja, tapi kehidupannya dijamin Allah. Anak kita yang kecil masih 2 tahun Pak, 3 tahun, itu tidak pernah bekerja, tapi ketika dia pengen makan, ada makanan yang disiapkan Allah untuknya. Dia pengen beli sesuatu, diberikan Allah lewat orang tuanya. Mengapa demikian? Karena anak-anak kecil itu belum mengenal dosa, hadirin, belum mengenal keduniawian. Sedangkan kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang kita bahas hanya bagaimana kita bisa beli A, bagaimana saya bisa punya tabungan 1 miliar, bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa memiliki ini, tanpa kita memikirkan siksaan Allah itu lebih pedih daripada fakir miskin yang ada di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayo kita renungkan, hidup sementara, akhirat selamanya. Kita wajib ikhtiar totalitas hidup di dunia ini. Kita wajib bekerja, kita wajib ikhtiar, tapi jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segalanya kepada kita, memberikan kita nggak ada jadi ada. Kita dulu kecil tidak memiliki apa-apa, sekarang kita punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya uang, punya segala-galanya. Apa alasan kita untuk durhaka kepada Allah? Sedangkan Allah tidak pernah memilih-milih, tidak pernah pilih-pilih memberikan rizkinya kepada kita. Allah tidak pernah pilih-pilih. Orang yang sholat dikasih rezeki oleh Allah, orang yang tidak sholat, orang yang sholat, semua dikasih rezeki oleh Allah. Masa kita mau beribadah saja menunggu memiliki masalah, menunggu momen yang tepat? Kita mau sholat 5 waktu saja menunggu waktu kita luang. Luangkanlah waktu untuk Allah. Allah saja meluangkan rizkinya untuk kita setiap detik. Apa alasan kita untuk tidak meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayo kita kejar kemuliaan di dunia, tapi kita juga harus ingat kita wajib mulia di akhirat. Kita wajib menjadi umat yang membanggakan Rasulullah. Kita wajib menjadi hamba yang membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apapun nikmat itu diberikan Allah kepada kita,
semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.